Kita menempuh waktu belajarnya sekitar 2,5 tahun. Menjaga motivasi dan semangat dalam belajar bahasa Dan Arab. pembelajarannya ini sama seperti i'dad lipia ya Ustazah ya. Untuk kata pengantarnya full bahasa Arab atau ada bahasa Indonesianya juga atau gimana Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Azhar Podcast Jawdatul Lughah Miftahuddin. Bagusnya bahasa, kunci agama. Kembali lagi bersama dengan saya Fadila Sofi selaku host dari acara ini teman-teman. Dan saya ingin menyapa teman-teman semua. Apa kabar sahabat Al-Azhar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di episode spesial kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan bermanfaat insyaallah. Terutama buat kalian yang sedang menempuh ataupun akan melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi. Nantinya kita akan membahas tentang apa aja sih mata kuliah yang dipelajari di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi, kemudian pelajaran apa yang dipelajari di Ma'had Al-Azhar, apakah hanya pelajaran bahasa Arab ataupun ada pelajaran-pelajaran lain di luar bahasa Arab tersebut. Sehingga teman-teman bisa memiliki gambaran tentang kegiatan-kegiatan di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi dan juga apa aja sih mata kuliah yang dipelajari di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi. Dan di episode kali ini saya tidak sendiri tentunya, tapi saya sudah ditemani oleh salah seorang narasumber yang spesial, Masya Allah. Beliau adalah salah satu pengajar dan juga menjadi PJ bagian kurikulum Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi, yaitu Ustazah Mega LCMPD. Assalamualaikum Ustazah Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat Ustazah. Wa kaifa Ustazah Sofi, sehat? Alhamdulillah. Senang Ustazah rasanya bisa bertemu dengan Ustazah di sini. Alhamdulillah juga Ustazah bersedia untuk hadir di podcast kita. Semoga nyaman ya Ustazah ya. Insyaallah. Dan alhamdulillah jazakillah khair sudah diperkenankan untuk hadir di sini. Masya Allah senang sekali bisa hadir di sini. Alhamdulillah, kita juga senang Ustazah di tengah kegiatan Ustazah yang Masya Allah cukup padat, tapi Alhamdulillah Ustazah mau meluangkan waktu untuk hadir di sini. Dan Ustazah Mega, kita nanti akan banyak ngobrol tentang kurikulum di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi tentunya ya, karena Ustazah selaku PJ kurikulum di Ma'had. Dan Ustazah, ini kan Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi terkenal dengan kurikulumnya yang sama dengan i'dad lipia gitu ya. Maksudnya konsep pembelajaran di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi itu seperti apa sih Ustazah? Terkait konsep ya Ustazah. Jadi konsep pembelajaran yang kami terapkan di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi, kata pengantar yang digunakan full bahasa Arab, dan kami memiliki 2 level kelas, yaitu kelas tamhidi, yaitu kelas untuk pemula, dan i'dad lughawi. I'dad lughawi ini kelas persiapan bahasa. Nah, i'dad lughawi ini terdiri dari 4 mustawa ya. Jadi ada 4 semester, mustawa awal sampai mustawa robi, semester 1 sampai semester 4. Dan untuk kitab yang dipelajari di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi, kami menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, Mudzakaratul Hadits, dan Silsilah Ta'lim Al-Lughatil Arabiyyah. Dan kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughatil Arabiyyah ini juga digunakan di Jami'ah Muhammad Ibn Saud Riyadh. Seperti itu Ustazah. Oke. Ini tuh ada berapa level Ustazah kalau pembelajaran di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi? Levelnya tadi ada 2 level ya, tamhidi dan i'dad lughawi 4 semester. Jadi kurun waktunya sekitar 2,5 tahun. Kalau kita masuk joinnya dari kelas tamhidi sampai ke mustawa robi itu kita menempuh waktu belajarnya sekitar 2,5 tahun insyaallah. Oke Ustazah, jadi Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi ini tuh memiliki kurikulum yang struktur dan pembelajarannya ini sama seperti i'dad lipia ya Ustazah ya. Untuk kata pengantarnya full bahasa Arab atau ada bahasa Indonesianya juga atau gimana Ustazah?
Untuk kata pengantarnya full bahasa Arab, jadi setiap ustadzat atau talibah saat ingin bertanya itu harus menggunakan bahasa Arab. Gitu. Kecuali mungkin di kelas tamhidi ya Ustazah. Jadi kelas tamhidi ini karena kelas pemula, jadi terkadang ustazahnya karena talibahnya baru mengenal bahasa Arab dan baru join di kelas tamhidi, jadi kadang-kadang diterjemahin gitu ya sama ustazahnya seperti itu sudah. Jadi ustazahnya nerangin apa, Betul. terus berikut juga dengan terjemahannya gitu. Betul. Ya. Itu di kelas tamhidi ya. Semuanya full diartikan ke dalam bahasa Indonesia atau ada sebagian aja? Sebagian aja yang sekiranya kelas tamhidi betul-betul tidak paham. Gitu Oke. Ini menjadi sebuah tantangan nggak ya Ustazah untuk ma'had sendiri ataupun untuk talibahnya kira-kira kalau full bahasa Arab seperti itu? Tentu Ustazah, artinya setiap tantangan itu pasti ada karena mungkin di antara tantangannya ya Ustazah, karena bahasa Arab ini bukan bahasa sehari-hari kita, sehingga kesulitan untuk memahami makna atau arti dan susunan dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua pengucapan. Jadi praktek berbicara dalam bahasa Arab itu juga menjadi tantangan. Kemudian yang terakhir ini nggak kalah pentingnya yaitu menjaga motivasi dan semangat dalam belajar bahasa Arab. Oke. Ini kan full bahasa Arab ya Ustazah ya. Betul. Tentu buat mungkin sebagian besar talibah, sebagian besar mahasiswi, apalagi yang mungkin sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab, ini kan tentu menjadi sebuah tantangan buat mereka sendiri gitu ya. Kira-kira ada nggak sih Ustazah yang mungkin berguguran di tengah jalan gitu, atau hampir semuanya bertahan dengan kondisi itu, maksudnya mereka semangat semuanya atau gimana Ustazah? Kalau berguguran biasanya ini terjadi di kondisi kalau misalnya dia pengen belajar bahasa Arab, tapi karena kesibukan satu dan lain hal, sehingga misalnya sepakat dalam satu pekan belajar bahasa Arabnya cuma 1 kali, atau gitu. 1 pekan 2 kali. Nah ini menurut saya kurang efektif sekali ya. Menurut Ustazah gimana kalau belajar bahasa Arab 1 pekan sekali atau 2 kali, kira-kira efektif atau tidak Ustazah? Ya kurang sih. Kita kan kalau belajar itu memang efektifnya setiap hari ya Ustazah ya. Supaya bisa maksimal gitu hasilnya. Betul. Kan. Jadi minimal belajar bahasa Arab itu 1 pekan 3 kali. Afdolnya, ahsannya ya setiap hari, karena memang bahasa Arab itu bukan bahasa sehari-hari kita sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, bahkan ada yang menggunakan bahasa Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Jadi biasanya terkait ada thalibah yang berguguran di tengah jalan saat belajar bahasa Arab itu, biasanya misalnya karena kesibukan satu dan lain hal, sehingga menetapkan misalnya 1 pekan sekali atau 1 pekan 2 kali. Ini sangat-sangat kurang efektif sekali, karena minimal 1 pekan itu 3 kali, bahkan afdolnya itu bagusnya setiap hari ya. Jadi bahasa Arab itu perlu pengulangan. Language itu is all about praktek. Jadi saat kita belajar bahasa Arab itu butuh praktek pembiasaan yang sesering mungkin, begitu Ustazah. Oke. Apalagi kalau di ma'had ini kan setiap hari ya Ustazah ya. Setiap hari full. Betul. Sebagaimana kemarin podcast dengan Ustazah Vivi itu kan disampaikan Senin sampai Jumat, berikutnya juga dengan Bu Asira ini kemarin juga ada Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 12 gitu. Betul. Itu kan Masya Allah gitu, nggak semuanya kuat dengan kondisi itu gitu kan. Tapi sebagian besar Ustazah, sebagian besar talibah yang mendaftar di Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi itu semuanya full menuntaskan pembelajarannya sampai akhir semester, atau lebih banyak yang berguguran? Kalau yang berguguran itu sedikit ya Ustazah. Di antaranya mungkin 1 atau 2 orang, itu pun karena tadi yang sudah disebutkan, karena kesibukan. Karena kesibukan ada thalibah profesinya sebagai perawat. Nah ini kita tahu bahwa kalau ahli medis ya, nah ini waktunya pasti sangat-sangat sibuk sekali. Jadi thalibah ini berhenti di tengah belajar bahasa Arab seperti itu sudah. Iya, tadi kan Ustazah juga menyampaikan bahwasanya
ini kan full kata pengantarnya adalah bahasa Arab. Saya tuh jadi membayangkan Ustazah kalau pasti buku yang dipakai itu nggak sembarangan gitu kan, pasti buku yang tersistematis, terstruktur gitu. Apa aja sih buku yang dipakai Ustazah di setiap levelnya seperti itu? Kalau buku yang dipelajari di setiap levelnya itu di level tamhidi misalnya kita mempelajari kitab Quran, ada pelajaran Quran, kemudian mudzakaratul hadis, tasrif dan arabiyah baina yadaik. Sementara di mustawa awal itu kita mempelajari Quran, tafsir, kemudian ta'bir, tadribat, qiraah, kitabah dan juga aswat. Nah, di mustawa tsani, mata kuliah yang dipelajari di mustawa awal dengan tambahan mata kuliah hadis dan qawaid, yaitu nahwu shorof. Jadi di mustawa tsani itu sudah akan mempelajari nahwu shorof. Kemudian di mustawa tsalis itu sama mata kuliah yang dipelajari di mustawa tsani dengan tambahan mata kuliah adab, fikih dan tarikh. Sementara di mustawa robi itu sama mata kuliah yang dipelajari di mustawa tsalis dengan tambahan mata kuliah balaghah dan juga usulul fiqh. Masya Allah, banyak ya ternyata yang dipelajari Ustazah, Masya Allah. Saya tadi mendengar ada kata adab Ustazah. Adab itu apakah akhlak atau mata kuliah yang seperti apa? Kalau adab ini masuknya ke sastra ya Ustazah. Jadi sebetulnya ini bagian dari keunggulan kitab silsilah. Jadi selain kita belajar mata kuliah bahasa, bahasa ini ilmu bahasa itu banyak, termasuk di dalamnya adab dan juga balaghah. Nah, di kitab silsilah ini juga kita belajar tentang ilmu syar'i. Jadi ada tadi yang sudah disebutkan di mustawa awal sampai mustawa robi itu ada hadis, fikih, kemudian tarikh, tauhid, usul fiqh dan lain sebagainya. Lengkap ya jadinya. Lengkap, Masya Allah. Jadi teman-teman, ternyata di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi itu kita tidak hanya belajar bahasa Arab saja gitu, tapi kita juga mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang lain seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Mega. Sehingga rasanya tempat ini cocok Ustazah buat kalian, kita semua yang pengen lebih mendalami ilmu syar'i, ilmu agama gitu ya. Karena sebagaimana tagline kita, Jaudatul Lughah Miftahuddin, bagusnya bahasa itu kunci agama, kunci memahami semua ilmu-ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Islam, dan ini semoga bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Dan tentunya ridhonya Allah itu kan berujungnya ke surga ya gitu. Oke Ustazah, menarik ya, belajar full bahasa Arab, dan ini tuh wajib hukumnya ya Ustazah ya, harus full bahasa Arab gitu. Betul, nggak ada kompensasi gitu, Ustazah saya nggak bisa nih gitu, boleh nggak Ustazah nerangin pakai bahasa Indonesia aja, ada nggak sih yang kayak gitu Ustazah? Nggak ada. Jadi semuanya mau tidak mau ya harus mendengarkan dengan bahasa Arab. Suka tidak suka ya guru ya memang kewajibannya harus menggunakan full bahasa Arab. Gitu. Adapun nantinya misalnya thalibah belum paham nih, nggak paham, nah berarti bisa tanya ke temannya atau langsung bertanya ke ustazah pengampu mata kuliah tersebut. Oke, tapi mungkin di luar jam pelajaran. Oke, gitu. karena memang seperti itu ya ustazah, kita tuh belajar suatu bahasa asing memang harus dengan bahasa itu. Betul. Supaya ya kita memiliki kecakapan dalam berbicara, dalam mendengarkan, dalam menulis, membaca gitu ya, mengungkapkannya, semuanya itu kan itu berkesinambungan satu sama lain dan dibantu dengan kata pengantar dari bahasa itu sendiri. Dan betul, ini kan bahasa Arab, sehingga ya kita harus terbiasa dengan mendengarkan, membaca, menulis dan mengucapkan dengan bahasa Arab itu sendiri ya Ustazah ya. Betul. Oke. Ini tuh tentunya mungkin bagi sebagian thalibah akan menjadi sebuah tantangan. Iya nggak sih Ustazah? Iya Ustazah. Tentu. Tentu ya, menjadi sebuah tantangan. Nah, tantangannya ketika full bahasa Arab ini itu seperti apa Ustazah? Dan pasti kan ada thalibah yang mungkin, aduh aku rasanya nggak kuat nih gitu full bahasa Arab. Atau justru mungkin ternyata ada thalibah, wah jadi semakin semangat nih karena semuanya full bahasa Arab. Aku jadi terbantu untuk lebih mudah untuk memahami bahasa Arab ini gitu, karena terbiasa dengan mendengar itu tadi.
Nah itu kira-kira gimana Ustazah? Baik, tantangan pasti ada ya Ustazah, karena memang di antara tantangannya adalah yang pertama karena bahasa Arab bukan bahasa sehari-hari kita, sehingga kesulitan untuk memahami makna setiap kata dan susunan dalam bahasa Arab. Nah, kemudian yang kedua pengucapan, dari segi pengucapan jadi praktek berbicara dengan bahasa Arab. Nah itu juga menjadi suatu tantangan karena terkadang kita bisa paham bahasa Arab, artinya kalau kita sudah sedikit mempelajari bahasa Arab, tahu sedikit gitu ya tentang bahasa Arab, kemudian kita belum bisa mempraktikkan, jadi kita paham apa yang Ustazah sampaikan di dalam kelas, kemudian yang kita baca saat di buku-buku berbahasa Arab kita paham, tapi untuk mempraktikkan itu belum bisa. Sebetulnya ini adalah sebuah peningkatan ya, yang awalnya kita tidak bisa bahasa Arab sama sekali, yang awalnya hadza hadhihi ini nggak tahu artinya hadza itu ini, dan juga penggunaannya untuk mudzakkar kah atau muannas kah kita belum tahu. Kemudian kita di tahap faham, mendengar, menulis, bukan menulis, artinya ya menulis, mendengar, tapi hanya belum bisa mempraktikkan secara lisan, yaitu berbicara dalam bahasa Arab gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah menjaga motivasi dan semangat dalam belajar bahasa Arab. Sebetulnya ini sama halnya dengan iman ya Ustazah. Iman itu kata para ulama kan, iman itu al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Begitu pula dalam dunia belajar. Jadi ada fase naiknya, ada fase turunnya. Up and down-nya itu kita rasakan. Nah, bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan tadi yang kesulitan memahami arti bahasa Arab, kemudian mempraktikkannya, dan juga supaya semangat gitu ya, termotivasi terus dalam belajar bahasa Arab. Itu diantara solusinya, yaitu yang pertama tentu kembalikan ke niat awal kita belajar bahasa Arab. Ingatkan diri kita, sadarkan diri kita bahwa apa tujuan kita, tujuan awal, tujuan utama kita belajar bahasa Arab itu apa? Nah, untuk apa sih? Perlu nggak sih kita belajar bahasa Arab gitu ya? Butuh nggak belajar bahasa Arab? Itu kembali ke niat kita. Sebetulnya untuk niat ini ya Saudara, supaya terus kita termotivasi untuk belajar bahasa Arab, itu poin utama dalam belajar bahasa Arab itu adalah untuk memahami Al-Quran. Jadi sehingga apa yang kita baca itu kita faham, kita tilawah, kita tilawah, faham maknanya pun, supaya kita lebih saat beribadah itu lebih khusyuk gitu sudah dalam sholat gitu ya. Karena saat sholat yang kita baca itu adalah bahasa Arab, betul ya. Lafaz-lafaznya berbahasa Arab. Jadi setidaknya poin utama yang harus kita sadarkan, yang kita ingatkan dalam diri kita adalah bahwa kita sangat-sangat butuh dengan ilmu bahasa Arab ini. Sangat-sangat butuh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbanyak latihan, Ustazah. Jadi bahasa Arab itu butuh banyak praktik ya, diantaranya tadi yaitu menulis ya, sering-sering menulis. Misalnya nih kalau kita lagi media pendukungnya bisa media yang kita sukai ya, misalnya kita setiap harinya senang menulis diary yang awalnya pakai bahasa Indonesia. Nah ini kita coba latih dengan berbahasa Arab. Kemudian latihan mendengar, banyak mendengar. Sekarang itu banyak sekali video short YouTube ya gitu ya, tutorial dan lain sebagainya. Kita coba yang awalnya semuanya berbahasa Indonesia, kita pelan-pelan beralih ke yang berbahasa Arab. Arab. Betul. Nah, yang terakhir ini bahwa kita juga perlu tahu ya, bahwa menuntut ilmu itu perlu kesungguhan. Artinya belajar bahasa Arab butuh kesungguhan. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i. Qala al-Imam Asy-Syafi'i lan tanalal ilma illa bisittah. Jadi seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara.
Nah, yang zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustad wa tulu zaman. Jadi yang pertama adalah zaka. Zaka itu kecerdasan. Nah, kemudian yang kedua hirs. Hirs itu tamak atau haus akan ilmu. Jadi kalau misalnya kita sudah belajar bahasa Arab baru percakapan, nah kita haus lagi nih setelah percakapan ternyata bahasa Arab ini ada kaidahnya. Kita belajar lagi kaidahnya sampai betul-betul kita faham bahasa Arab secara lisan maupun tulisan. Nah, kemudian hirs tadi ya sudah, istihad butuh kesungguhan. Kemudian dirham butuh uang juga ya. Kemudian wasuhbatul ustad, dekat dengan guru. Nah, dekat dengan guru juga insya Allah ini membawa keberkahan bagi kita sebagai penuntut ilmu. Kemudian yang terakhir tulu zaman. Jadi masanya itu panjang. Jadi makanya kalau ada ungkapan yang mengatakan misalnya belajar bahasa Arab dengan mudah dan cepat. Nah, itu sebetulnya saya agak kurang setuju. Iya. Banyak sih yang kayak gitu ya. Iya, jadi cara belajar bahasa Arab dengan mudah dan cepat. Iya. Sebetulnya ungkapan ini bisa kita ganti yang lebih relevan ya, artinya cara belajar bahasa Arab dengan fun dan menyenangkan gitu. Menarik, Masya Allah. Itu kita dapat fun dan menyenangkan itu nggak usah kira-kira di Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi? Oh tentu Ustazah ya, jadi di Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi insya Allah kita akan mendapatkan fun dan happy ya, menyenangkan dalam belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena kita dalam proses pembelajarannya menggunakan metode maharat. Maharat lughawiyah. Jadi maharat lughawiyah itu istima' dengan mendengarkan ustazah memberikan penjelasan dengan berbahasa Arab. Kemudian dengan qiraah membaca. Jadi biasanya ustazah ini memerintahkan thalibahnya untuk membaca nas yang ada di mata kuliah tersebut gitu ya. Kemudian kitabah, menulis ya. Jadi latihan menulis tadribat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir berbicara. Nah, ini di Ma'had Al-Asr juga biasanya itu ada tentang yang maharat al-lughawiyah ini ya, yaitu kalam, berbicara. Nah, jadi biasanya setiap thalibah diminta untuk maju ya ke depan untuk membicarakan tentunya dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi misalnya ustazah menyuruh untuk membuat tugas ya. Tugasnya adalah tugas bagaimana kamu mengatur waktu kamu seharian ini gitu kan. Nah, setiap thalibah ini menjelaskan maju satu-satu menjelaskan bagaimana mengatur waktu dari bangun pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu dengan menggunakan bahasa Arab. Dan dibaca di depan kelas. Jadi semua thalibah itu tahu ya kesalahan kita di mana nih saat menyusun bahasa Arab atau saat kita mempraktikkan secara lisan dengan saat berbicara bahasa Arab gitu saudara. Selain melatih keterampilan dalam berbahasa Arab, tentu melatih kepercayaan diri ya Ustazah ya, dengan maju itu ya. Iya, jadi memang kalau usia level mahasiswi seperti itu memang biasanya kita diminta untuk presentasi teman-teman gitu, sehingga memang di situ kemampuan kita dalam mengelola emosi, kepercayaan diri kita semuanya itu diasah di situ ya. Masya Allah, menarik ya Ustazah ya. Terus juga selain itu biasanya ada tugas-tugas kelompok gitu nggak Ustazah? Maksudnya sehingga itu lebih fun dan menyenangkan lagi. Betul. Jadi selain ada tugas mandiri ya, setiap thalibah misalnya maju itu tugas mandiri. Ada juga tugas kelompok. Nah, tugas kelompok juga sama. Misalnya jelaskan tentang Filastin, tentang Palestina gitu ya. Ada menjelaskan tentang Palestina dan lain sebagainya. Oh, ada juga ya? Ada. Saya jadi penasaran deh Ustazah. Ini buku yang dipakai tuh apa sih Ustazah? Jadi kok bisa selengkap itu gitu kan? Tadi Ustazah juga menyebutkan berbagai macam mata kuliah yang disebutkan. Apa sih yang digunakan di Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi gitu Ustazah? Nah, buku tadi ya yang sudah disebutkan bahwa kami menggunakan kitab silsilatut ta'lim al-lughah al-arabiyah. Jadi di antara yang memang menjadi keunggulan ya dalam
kitab ini adalah di mana kitab lain biasanya yang fokus hanya belajar struktur bahasa Arab atau percakapan saja, misalnya di kitab Arabiyah Baina Yadaik ini khusus untuk percakapan saja, dan juga memang ada tadribat sebagai kitabah ya untuk menulis. Jadi setiap tolibah itu supaya membiasakan diri untuk menulis berbahasa Arab, menulis dengan supaya tangannya juga lentur gitu ya Ustazah. Nulis bahasa Arabnya nulis lentur bahasa ya. Arabnya lentur. Biasaan, gitu. Ya, betul. Oke. Dan ini tuh kitabnya tadi Ustazah sampaikan di awal, ini juga dipakai di beberapa universitas di Saudi ya Ustazah ya. Masya Allah. Oke, menarik ya Ustazah ya. Dan ini kan berarti pembelajarannya sangat komprehensif, sangat menyeluruh gitu kan Ustazah. Dan ada nggak sih kadang-kadang karena ini setiap hari gitu ya, mungkin talibah ada yang mungkin merasa jenuh dengan aktivitas yang ada gitu, dengan rutinitas yang ada, atau ngerasa wah tugasnya banyak nih gitu. Ada nggak Ustazah yang seperti itu? Atau semuanya happy semuanya? Mungkin ada ya, tapi kan kita nggak satu-satu gitu ya Ustazah. Ada mungkin yang merasa jenuh, dan pengalaman saya juga pasti pernah merasakan saat menuntut ilmu itu ya ada fase naik turunnya gitu ya, ada fase downnya, jenuhnya, bosannya. Nah ini kembali ke niat awal kita Ustazah. Jadi untuk apa sih kita belajar bahasa Arab? Sebenarnya tadi sesimpel kita untuk apa, paham, memahami Al-Quran yang kita baca, dan kita bisa paham apa yang kita baca saat sholat, karena kan sholat itu bukan hanya gerakan semata gitu ya. Kalau kita bisa paham, meresapi maknanya, itu insya Allah sebagai ikhtiar kita menghadirkan kekhusyuan dalam sholat. Jadi sangat-sangat butuh untuk belajar bahasa Arab. Masya Allah, menarik ya. Ustazah, ini kitab Silsilah Ta'lim itu saya pernah mendengar dari beberapa orang bahwasanya ini tuh kitabnya agak susah. Menurut Ustazah itu gimana? Kitab Ta'lim ini agak susah. Mungkin kalau yang sebelumnya belum pernah belajar dasar-dasar bahasa Arab ya. Jadi orang yang belum pernah belajar dasar-dasar bahasa Arab, misalnya percakapan dan lain sebagainya, tentu pasti merasa susah dengan kosakata yang begitu banyak, karena di kitab Silsilah Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah ini kosakatanya Masya Allah banyak sekali. Ada kalimat jadidah itu bisa lebih dari 3 baris gitu ya. 3 baris itu berarti berapa kata kurang lebih Ustazah? Sekitar 10 sampai 15 atau bahkan bisa sampai 20 kosakata baru. Alangkah baiknya apabila misalnya kita belajar di Ma'had Al-Asr baru nih, makanya di Ma'had Al-Asr ini ada kelas tamhidi khusus pemula ya Ustazah. Jadi di kelas tamhidi ini kita sama sekali tidak bersentuhan dengan kitab Silsilah Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah. Jadi kita fokus di percakapannya, jadi dasar-dasar bahasa Arabnya dulu, baru setelah itu lanjut ke mustawa awal sampai mustawa robi, sampai menyelesaikan pembelajaran di Ma'had Al-Asr. Jadi dikuatkan di tamhidi tadi ya. Di tamhidi, Masya Allah. Oke. Menarik ya Ustazah ya. Dan ini di Ma'had Al-Asr juga ada maddah Al-Quran. Ada Ustazah. Jadi di Ma'had Al-Asr ada madah Al-Quran, di mana setiap thalibah ini harus menyetorkan hafalannya ke ustazah pengampu mata kuliah Al-Quran tadi, mata pelajaran Al-Quran gitu. Di setiap jenjangnya ada ya? Di setiap jenjangnya ada. Dan untuk madah Al-Quran itu setiap semester itu ada targetnya ya, ada tahdidnya gitu ya. Jadi kalau tamhidi itu Al-Quran di juz 30, kemudian di mustawa awal, jadi mustawa awal itu juz 29, tsani juz 2,
masih juz 29, Oke. kemudian Tsalits dan Rabi ini juz 28. Sehingga ketika kita menyelesaikan pembelajaran di Ma'had Al-Asr, kita memiliki hafalan 3 juz insyaallah. 3 juz Ya, ya, juz minimal 3, ya. minimal ya, Masya Allah. 28, 29 dan juz 30. 30. Tadi mustawa tsani, mustawa tsalits itu mustawa awal, mustawa tsani itu juz 29. Itu dibagi 2 Ustazah. Dibagi 2. Jadi Dibagi setiap 2. semesternya setengah juz. Oke. Masya Allah. Kecuali yang tadi ya juz 30 karena suratnya relatif pendek-pendek ya Ustazah ya. Betul. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ada tafsir juga ya? Ada, betul. Ada tafsir juga. Tafsir ini sudah dipelajari dimulai mustawa awal. Awal udah mulai. Awal sudah ada tafsir, sampai mustawa Rabi ada tafsir. Masya Allah. Jadi teman-teman, buat kalian yang belajar bahasa Arab di Al-Asr Adz-Dzahabi ini sangat menyeluruh ya. Karena tadi selain kalian belajar bahasa Arab juga dan juga disiplin ilmu yang lainnya, kita juga akan belajar Al-Quran dan juga tafsirnya juga, Masya Allah. Jadi memang luar biasa dan ini insya Allah tempat yang cocok buat kita semua yang ingin lebih mendalami bahasa Arab dan juga ilmu Al-Quran itu sendiri. Oke, Ustazah, kita juga ada sesi mator, yaitu Ma'lumat Tharifah. Dan ini seperti fun fact ya Ustazah ya. Dan nanti Ustazah cukup untuk menjawab pertanyaan dari saya aja, gitu ya. Apa nih? Susah nggak ini jawabannya? Insya Allah gampang sih Ustazah ya. أيهما تفضلين البحر أو الجبل؟ البحر. البحر. الرحلة مع الأسرة أو الرحلة مع الصديقات؟ الرحلة مع الأسرة. مع الأسرة. Terus ini sekarang pakai bahasa Indonesia nih. Iya. Nasi kebuli atau kebab? Nasi kebuli. Nasi kebuli ya. Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Arab. Arab. ماذا تفعلين عند الفراغ؟ عند الفراغ أراجع القرآن. Masya Allah. Jika ada kesempatan atau rezeki Ustazah, negara mana yang mau dikunjungi selain Saudi nih kira-kira? Turki sudah. Turki. Masya Allah. Oke. Jadi Ustazah, ini kan Masya Allah pembelajaran di Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi ini tuh sangat komprehensif, sangat menyeluruh, sehingga tidak heran kalau lulusan dari Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi itu insya Allah fasih dalam berbahasa Arab seperti itu ya Ustazah ya. Oke. Nah Ustazah, saya boleh minta nggak tips ataupun saran dari Ustazah buat sahabat Al-Asr yang ada di rumah, mungkin buat mereka sahabat Al-Asr yang sedang menuntut ilmu, sedang berjuang gitu ya, mungkin mereka juga sedang merasa jenuh dengan aktivitas ataupun dengan rutinitas yang mereka jalani gitu ya. Nah, apa sih Ustazah tipsnya supaya kita lebih kembali lagi semangat gitu, kembali lagi bisa struggle gitu ya di sebuah kondisi yang memang mungkin tidak mudah gitu. Baik sahabat Al-Asr dimanapun berada, yang ada di rumah dan yang sedang berjuang dalam menuntut ilmu apapun, terutama dalam belajar menuntut ilmu bahasa Arab. Yang pertama adalah tips supaya tidak jenuh atau bosan ya. Jadi saat kita belajar bahasa Arab itu pertama adalah niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa bahasa Arab itu adalah bagian dari agama ya. Kemudian dan ini adalah bagian dari ibadah ya. Jadi agar bisa beribadah dengan baik dan lebih khusyuk tentunya. Kemudian disiplin waktu, manajemen waktu, pergunakan waktunya sebaik-baik mungkin, kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk memurojaah apa yang telah dipelajari. Nah, kemudian cari lingkungan yang positif. Ini cari teman-teman yang mendukung ya, komunitas-komunitas yang mendukung kita untuk belajar bahasa Arab, saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga menyemangati terutama dalam belajar bahasa Arab. Nah, yang terakhir ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Jadi bersungguh-sungguhlah
kamu terhadap apa yang terhadap hal yang membuat kamu bermanfaat ya. Jadi kalau kita ingin menuntut suatu ilmu apapun yang sekiranya kita akan mendapatkan manfaat dari ilmu itu, maka berjuanglah ya, ihris, maka istahid. Kemudian Rasul setelah memerintahkan untuk berjuang, yang kedua apa? Ista'in billah, wasta'in billah. Wasta'in billah artinya apa? Minta pertolonganlah kepada Allah. Artinya perbanyak doa, minta pertolongan kepada Allah, karena menuntut ilmu itu tidak mudah, tapi juga tidak mustahil kita bisa menuntut ilmu tersebut sampai tuntas insyaallah. Kemudian yang terakhir wala ta'jaz. Wala ta'jaz ini adalah dan jangan menyerah, jangan lemah ya, jangan mudah putus asa dalam menuntut ilmu, terlebih lagi terutama dalam belajar bahasa Arab. Jadi jangan pernah menyerah, karena seorang mukmin itu tidak boleh menyerah. La ta'asu min rauhillah. Jadi tidak boleh menyerah. Begitu sudah. Masya Allah, ini nasihat yang mendalam ya Ustazah ya. Apalagi teringat perkataan Rasulullah tadi, kita sebagai seorang mukmin itu tuh harus senantiasa semangat, harus senantiasa kuat, kemudian juga senantiasa memohon pertolongan dari Allah, karena pertolongan dari Allah yang bisa menguatkan kita ya Ustazah ya. Dan kita juga tidak boleh lemah apapun itu kondisinya. Kita harus tahu muslim itu harus kuat, muslim itu tidak boleh lemah, muslim itu harus senantiasa unggul gitu ya Ustazah, Masya Allah. Dan juga disiplin waktu, mencari lingkungan yang baik gitu, mencari teman-teman yang bisa mendukung kegiatan kita. Jadi cari circle yang positif teman-teman ya. Supaya, karena memang kalau circle positif, teman-teman yang positif tuh pasti kita akan ketularan energi positifnya gitu. Dan semoga teman-teman sahabat Al-Azhar yang ada di rumah senantiasa dipertemukan dengan circle yang positif itu. Amin. Senantiasa berada di lingkungan yang insya Allah akan membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustazah atas maklumatnya, pengetahuannya, kemudian juga pemaparannya tentang kurikulum yang ada di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi. Semoga ini bisa membantu sahabat Al-Azhar yang ada di rumah untuk semakin mantap dalam bergabung gitu ya, mantap untuk bergabung di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi. Dan juga bagi teman-teman yang ingin kepo gitu ya, atau ingin tahu lebih dalam tentang Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi, bisa kunjungi media sosial kami di @ma'hadalazhar, atau bisa kunjungi website resmi kami di ma'hadalazhar.co.id. Di situ akan banyak tulisan, artikel yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa saksikan episode kami berikutnya, dan jangan lupa juga untuk share, like, komen, dan subscribe konten kita kali ini, bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat semuanya tentang kurikulum Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi. Dan saya Fadila Sofi selaku host dari acara ini mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ila liqa. Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi, Jawdatul Lughah Miftahuddin.